HP-nya sendiri, atau membeli laptopnya sendiri, atau membiayai sekolahnya sendiri. Nah, itu terjadi di generasi saya, tetapi tidak terjadi di generasi setelah saya. Kenapa? Karena mindsetnya orang tua itu tidak ingin anaknya susah, padahal bisa jadi mindset itu ke depan membuat anak-anak kita jadi lebih susah gitu. Karena apa? Karena tidak memiliki keterampilan untuk memperoleh uang atau mendapatkan penghasilan gitu ya. Nah, ini yang terjadi di zaman kita. Banyak sekarang anak-anak yang tidak mampu menghasilkan uang, padahal mereka mungkin notabene pandai dalam akademisi. Justru yang banyak bisa menghasilkan uang adalah anak-anak yang memiliki skill sejak kecil ya, terutama itu skill belanja, skill memanage belanja, kemudian skill untuk memperoleh uang. Nah, ini juga saya ajarkan ke anak-anak saya libatkan mereka di bisnis saya. Mereka saya beri project, kalau misalnya di Ramadan itu memang saya beri project untuk mereka menghasilkan uang, entah jualan speaker Quran, entah menjual kurma atau apapun. Intinya adalah mengasah skill mereka untuk mencari penghasilan gitu. Nah, itu tips 5 tips yang bisa teman-teman atau sahabat berikan ke anak-anak, sehingga kita itu tidak hanya bersusah payah sendiri sebagai orang tua memenuhi keinginan dan kebutuhan keluarga, tetapi juga kita libatkan anak-anak kita. Kalau misalnya kita punya anak 4, ya libatkan ke 4-4-nya. Kalau kita baru punya anak 1, ya libatkan. Intinya adalah bina gitu ya, bina mereka. Dan membina itu dari mereka usia yang kecil ya. Bahkan kalau misalnya kita sekarang kan, kalau misalnya anak minta jajan, kita yang belikan. Nah, jangan seperti itu. Kalau misalnya anak minta jajan, berikan uang, pandu dia untuk jajan, jajannya di mana, jajannya seberapa, dan jajannya itu harus bagaimana, kita pandu supaya skill untuk survival hidupnya itu menjadi lebih tinggi. Nah, jangan sampai nanti anak-anak kita tidak punya skill, mempunyai skill untuk mendapatkan penghasilan, akhirnya hanya jadi pengangguran. Kan sayang sekali, padahal mungkin anak-anak kita adalah anak-anak yang cerdas. Nah, sahabat sekalian, itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya. Semoga ilmu-ilmu tentang keuangan ini bisa Semoga ilmu-ilmu keuangan ini bisa sahabat sekalian aplikasikan. Tidak ada gunanya kalau hanya mendengarkan saja tanpa eksekusi ya, karena yang namanya mengelola keuangan itu sebetulnya sepanjang hayat gitu ya. Karena itu tadi, kita itu pasti mempunyai pengeluaran tapi tidak pasti mempunyai penghasilan, sehingga keterampilan untuk mengelola keuangan itu harus diupdate setiap saat. Mungkin zaman saat ini berbeda dengan 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, sehingga kita harus bijak ya dalam mengelola keuangan keluarga. Nah, sobat semuanya, mungkin cukup sekian ya yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk sahabat sekalian. Bagaimana sih cara menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita dalam mengelola keuangan. Dan semoga ilmu yang saya berikan ini juga bisa menjadi pencerahan, menjadi ilmu baru ya, sehingga mindset kita terkait dengan keuangan itu lebih terbuka, kemudian juga bisa dieksekusi dengan mudah. Misalnya nanti kita butuh diskusi, silahkan diskusi gitu ya, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang tidak dipahami gitu ya. Karena itu tadi ya, uang itu bukan segalanya, tetapi dengan uang kita bisa melakukan segalanya. Nah, sahabat sekalian, terima kasih telah menyimak materi saya tentang keuangan. Jika ada pertanyaan, nanti kita sambung di sesi kuliah WhatsApp ya, yang di situ nanti akan lebih intens. Silahkan bertanya. Kemudian satu lagi tips dari saya terkait keuangan adalah
mulailah mencatat penghasilan dan mulailah mencatat pengeluaran sebagai ukuran biaya kehidupan kita ya. Sebenarnya kita itu 1 bulan hidup dengan uang berapa sih gitu ya. Kadang-kadang ini yang lewat dari teman-teman kita, hanya taunya punya penghasilan, kita masukkan ke dalam bank, kemudian kita keluarkan sesuai kebutuhan atau keinginan, sehingga tidak tahu ada sisa atau tidak, ada kurang atau tidak. Kalau misalnya teman-teman itu ternyata kurang, maka harus berpikir bagaimana cara menambahnya. Kalau misalnya sisa, maka teman-teman harus berpikir bagaimana cara mengelola uang-uang yang sisa itu menjadi lebih banyak lagi. Nah, saya berharap di pertemuan Pulwa yang akan datang teman-teman sudah ada catatan itu gitu ya, sehingga kita bisa saling mengevaluasi begitu. Nah, demikian dari saya. Terima kasih banyak telah menyimak materi saya. Semoga ilmu saya mudah dipahami dan mudah diaplikasikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.